Bayangkan skenario terburuk dalam hidup saudaraku. Rekening kosong, tagihan menumpuk, badan sakit-sakitan, dan kita merasa sudah mencoba segala cara logis yang diajarkan dunia. Kita sudah bekerja keras, banting tulang, bahkan mungkin sudah tidur hanya 3 jam sehari. Namun, tidak ada perubahan signifikan, seolah-olah pintu rezeki dan pertolongan ilahi tertutup rapat. Kita mulai bertanya, "Ya Allah, mengapa ujian ini terasa begitu berat?" Di saat keputusasaan itulah, tiba-tiba, sebuah solusi tak terduga datang menghampiri. Sebuah keajaiban kecil atau bahkan besar, muncul dari arah yang tidak pernah kita duga. Sebuah telepon penting berdering, sebuah utang lunas secara misterius, atau penyakit kronis tiba-tiba menunjukkan tanda kesembuhan. Tahukah sahabat beriman, mengapa keajaiban itu terjadi? Itu karena kita tanpa sadar telah mengaktifkan sebuah sistem pertolongan yang sangat dahsyat, yang kuncinya hanya satu, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam suasana yang penuh berkah ini. Saya yakin kita semua pasti pernah berada di titik terendah, di mana logika manusia tidak lagi mampu menawarkan jalan keluar. Nah, disitulah iman kita diuji, dan disitulah janji Allah tentang pertolongannya yang maha agung mulai berlaku. Sebagian besar dari kita hanya melihat sedekah sebagai sebuah ritual keagamaan atau kewajiban sosial semata. Padahal, sedekah itu adalah mata uang yang paling cepat disetujui oleh bank milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang sebuah perjanjian ilahi yang menjamin bahwa setiap yang kita keluarkan pasti akan diganti dengan yang lebih baik, bahkan dengan sebuah pertolongan yang melampaui nalar. Coba kita renungkan firman Allah dalam surah Saba ayat 39, yang artinya, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Ini bukan sekedar janji kosong saudaraku, ini adalah garansi dari Zat yang Maha Kaya, yang gudang kekayaannya tidak akan pernah habis meskipun seluruh manusia di bumi bersepakat untuk meminta kekayaan dalam jumlah tak terhingga. Sedekah itu sejatinya adalah investasi abadi, dan yang paling menarik dari investasi ini adalah pengembaliannya, return, bisa berbentuk tunai di dunia, berupa rezeki dan pertolongan, dan juga keuntungan berlipat ganda di akhirat kelak. Jadi, ketika kita bersedekah, jangan pernah merasa rugi atau kekurangan, karena kita sedang mengikat kontrak langsung dengan Sang Pemilik alam semesta. Pertolongan Allah yang datang melalui perantaraan sedekah ini memiliki dimensi emosional yang mendalam. Ketika kita memberi, apalagi saat kita sendiri sedang membutuhkan, hati kita secara otomatis terlepas dari belenggu kecintaan berlebihan terhadap harta benda duniawi. Hati yang bersih dan lapang ini, jamaah sekalian, adalah wadah terbaik untuk menerima cahaya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menghilangkan penyakit hati seperti kikir, iri, dan khawatir berlebihan terhadap masa depan finansial. Ketika rasa khawatir itu hilang, ketenangan, sakinah, akan turun. Dan ketenangan inilah yang menajamkan intuisi dan membuka mata hati kita terhadap peluang-peluang rezeki dan solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Lantas, bagaimana sedekah secara teknis mampu memanggil pertolongan? Mekanismenya memang ajaib, melampaui hukum sebab akibat yang kita kenal dalam ilmu ekonomi. Sedekah bekerja seperti intercession atau permohonan ampun yang kuat. Ia menolak bala, memanjangkan umur, dan yang paling relevan dengan topik kita, ia membuka jalur-jalur rezeki yang tertutup. Pernah dengar kisah seseorang yang berada di ambang kebangkrutan, hartanya tinggal tersisa sedikit untuk makan hari itu. Namun ia memilih menyedekahkan uang terakhirnya untuk orang yang lebih membutuhkan? Tiba-tiba, keesokan harinya, datanglah seorang kenalan lama yang membawa kabar baik tentang proyek besar. Ini bukan dongeng saudaraku, ini adalah keajaiban barokah yang bekerja. Keajaiban sedekah terletak pada sinkronisasi antara tindakan fisik memberi dengan niat hati yang tulus hanya mencari ridha Allah. Uang yang disedekahkan itu bertransformasi menjadi pasukan tak terlihat yang bekerja di alam gaib, meluluhkan kesulitan, dan mengatur pertemuan tak terduga yang menjadi kunci solusi masalah kita. Ingatlah, Allah tidak hanya mengganti uang yang kita berikan, tetapi Dia juga mengganti waktu yang hilang, kesehatan yang terganggu, dan ketenangan hati yang kita cari. Kita seringkali membatasi sedekah hanya pada nominal rupiah yang besar. Padahal, sedekah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, sekecil apapun itu, dan yang dikeluarkan dari hati yang ikhlas, bukan dari sisa-sisa harta yang sudah tidak kita butuhkan lagi. Mari kita introspeksi sejenak, sahabat beriman. Apakah kita memberikan sedekah yang terbaik, atau kita memberikan sisa-sisa kemewahan kita? Sedekah yang mengundang pertolongan dahsyat adalah sedekah yang terasa sakit saat kita mengeluarkannya.
karena itulah bukti kejujuran iman kita dalam bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kita dalam bersedekah haruslah tertuju pada niat yang murni. Sedekah harus didasari keyakinan penuh bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengganti. Ini bukan jimat pelaris dan bukan pula cara untuk memaksa Allah memberikan rezeki. Niat yang benar adalah, aku bersedekah karena aku ingin mensucikan hartaku, dan aku bersedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang masih kumiliki. Ketika niat ini lurus, pertolongan Allah datang tanpa kita minta, karena Dia melihat hambanya yang sedang berusaha mendekat melalui pintu kedermawanan. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran setan kekhawatiran finansial. Mereka takut miskin jika memberi, sehingga mereka menahan diri, dan ironisnya, ketakutan itu justru menarik kemiskinan dan kesulitan. Sedekah adalah tindakan mematahkan rantai ketakutan itu. Ketika kita berani mengeluarkan sebagian harta kita, kita sedang menyatakan perang terhadap syaitan yang membisikkan kemiskinan, dan kita sedang mengumumkan kepada diri sendiri bahwa kita percaya penuh pada janji rezeki dari Allah. Keberanian spiritual inilah yang menjadi magnet bagi pertolongan ilahi. Pertolongan yang datang akibat sedekah tidak selalu berbentuk uang tunai. Ingatlah saudaraku, sedekah juga mampu menjadi perisai bagi kesehatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Pernahkah kita mendengar kisah seseorang yang divonis penyakit parah, sudah mencoba berbagai pengobatan medis tetapi tak kunjung sembuh? Kemudian ia memutuskan untuk menggunakan hartanya yang tersisa untuk membantu pembangunan fasilitas kesehatan atau menyantuni anak yatim piatu yang sakit. Masya Allah, setelah ia mengubah fokusnya dari kesembuhan diri sendiri menjadi kepedulian terhadap orang lain, proses penyembuhan dirinya dipercepat oleh Allah. Mengapa ini terjadi? Karena sedekah yang dikeluarkan itu menjadi sebab diangkatnya penyakit dan diringankannya musibah. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah akan mengirimkan ribuan malaikat untuk meringankan beban kita, termasuk beban sakit dan penderitaan. Sedekah adalah asuransi kesehatan terbaik yang bekerja di luar jangkauan BPJS dan perusahaan asuransi manapun di dunia. Keindahan pertolongan Allah juga terletak pada detail-detail kecil yang sering kita abaikan. Pertolongan bukan hanya soal lolos dari musibah besar. Ia bisa jadi berupa kemudahan dalam urusan administrasi yang seharusnya sulit, ketenangan batin saat menghadapi masalah besar, atau bahkan dijauhkan dari kecelakaan yang sudah diambang mata. Ini semua adalah bentuk proteksi dan bantuan ilahi yang diaktifkan oleh amal sedekah kita. Setiap keping yang kita berikan, ia bekerja 24 jam sehari, menjaga kita dari bahaya yang tidak kita ketahui. Selain sedekah yang bersifat instan, ada pula sedekah jangka panjang yang menjadi mesin penghasil pertolongan abadi, yaitu sedekah jariah. Ketika kita berpartisipasi dalam pembangunan masjid, sumur air, atau mendanai pendidikan anak yatim, aliran pahalanya tidak akan pernah terputus. Bayangkan jamaah sekalian, pahala dan pertolongan terus mengalir kepada kita, bahkan saat kita sedang tidur pulas, atau bahkan setelah kita meninggal dunia. Sedekah jariah ini memastikan bahwa pintu-pintu pertolongan Allah senantiasa terbuka lebar bagi kita dan keluarga kita. Mungkin ada di antara sahabat beriman yang pernah berkata, saya sudah bersedekah, tapi kenapa masalah saya tidak juga selesai, bahkan semakin berat? Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar. Kita harus memahami bahwa pertolongan Allah bisa datang dalam berbagai rupa. Kadang, pertolongan terbaik adalah pencegahan. Mungkin dengan sedekah itu, Allah menyelamatkan kita dari musibah yang jauh lebih besar dan menghancurkan, yang jika terjadi, akan membuat masalah kita saat ini terasa ringan. Oleh karena itu, kunci untuk merasakan dampak sedekah yang maksimal adalah tawakal dan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Setelah kita mengeluarkan sedekah dengan niat tulus, tugas kita selesai. Jangan pernah menghitung-hitung atau menuntut penggantian. Jangan sampai sedekah kita menjadi transaksi dagang yang menuntut untung instan. Kita harus bersabar dan yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingatlah, sedekah itu tidak harus selalu berupa materi. Bagi saudaraku yang mungkin saat ini sedang kesulitan secara finansial, jangan berkecil hati. Sedekah yang paling mudah adalah sedekah senyum, sedekah tenaga, atau bahkan sedekah perkataan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ketika kita menebarkan kebaikan dan energi positif, alam semesta akan merespons.
Allah akan mengirimkan pertolongan melalui hati orang-orang yang kita senyumi atau kita bantu dengan ringan tangan. Lalu, apa langkah praktisnya? Jadikan sedekah itu sebagai rutinitas harian, sahabat beriman. Mulailah dengan nominal kecil setiap pagi, sedekah subuh, dan lakukan secara konsisten. Prioritaskan sedekah yang bersifat sir, tersembunyi, karena sedekah yang tersembunyi lebih mendekati keikhlasan dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memadamkan murka Allah, sehingga mengundang pertolongannya dengan cepat. Jangan tunda sedekah, karena waktu terbaik adalah saat niat itu muncul. Mari kita lihat sedekah sebagai jembatan emas menuju kedamaian dan solusi. Ini adalah cara kita menyatakan bahwa kita melepaskan kekuasaan atas harta kita dan menyerahkannya kepada kekuasaan Allah yang Maha Pemberi. Inilah transaksi spiritual yang paling menguntungkan. Kita memberi sesuatu yang fana, lalu Allah menggantinya dengan rizki, ketenangan, dan pertolongan yang bersifat kekal. Tidak ada lagi kerugian dalam kamus seorang hamba yang dermawan. Jadi saudaraku, jangan pernah biarkan kesulitan hidup membuat kita berhenti bersedekah. Justru saat kesulitan datang, itulah sinyal bahwa kita harus lebih giat lagi mengetuk pintu langit dengan kedermawanan. Sedekah bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi ia adalah magnet paling kuat untuk mengundang pertolongan Allah yang datang tanpa kita sangka-sangka. Mari kita buktikan janji Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, melancarkan rizki kita, dan menaungi kita dengan pertolongannya. Jika tausiah ini menyentuh hati sahabat beriman, silahkan bagikan kepada keluarga dan kerabat, agar semakin banyak yang merasakan manfaat sedekah. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengamini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang ringan tangan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.